Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara-saudaraku yang dicintai sekalian, alhamdulillah, di dalam kesempatan malam ini kita akan melanjutkan kaji kita tentang apa-apa saja yang mencacatkan amal ibadah kita atau mencacatkan pahala dari ibadah-ibadah yang kita lakukan. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan musibah yang ditimbulkan akibat sikap riya di dalam beramal. Nah, ini sangat penting untuk kita ketahui bahwa sikap riya ini memang amat berbahaya. Amat berbahaya bagi kelangsungan amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang akibatnya nanti akan dirasakan di yaumil hisab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Wa ammal musibatani, adapun dua musibah yang diakibatkan oleh perbuatan riya. Jadi ada dua musibah yang terjadi apabila seseorang beramal bukan karena Allah, tetapi karena selain Allah. Yang pertama, musibah yang pertama yang terjadi adalah fautul jannah, luput dari surga. Luput dari surga. Wa dzalika ma ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sudah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innal jannata takallamat wa qala, sesungguhnya surga akan berbicara dan berkatalah surga, ana haramun ala kulli bakhilin wa mura'in. Aku, kata surga, haram bagi setiap orang yang bakhil, wa mura'in, dan juga riya. Nah, surga bisa bicara. Surga bisa bicara sebagai makhluk Allah. Dan dia mengatakan bahwa aku haram bagi orang-orang yang bakhil, yang pelit, dan wa mura'in, dan juga yang riya di dalam beramal. Wal khabaru yahtamilu ma'nani, dan dikabarkan tentang makna tadi ada dua makna, makna bakhil dan makna riya. Itu ada dua makna. Makna yang pertama dari bakhil, anna hadzal bakhila may yabkhulu bi ahsani qaul, bahwasanya bakhil ini yaitu orang-orang yang pelit bi ahsanil qaul, di dalam mengucapkan kata-kata yang baik. Pelit dalam mengucapkan kata-kata yang baik. Itu kan bakhil, dikatakan bakhil. Wa huwa qaul, dan kata-kata yang baik itu yaitu ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi kalau orang tidak pernah mengucapkan kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu dikatakan orang yang bakhil. Ya, terutama ketika nama Rasulullah disebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang yang tidak menjawab sallallahu alaihi wasallam itu dikatakan bakhil. Termasuk orang yang tidak pernah mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka ini dikatakan bakhil. Ini satu makna. Wa hadzal murai may yurai bi aqbahi riya'i. Adapun riya di sini yaitu orang-orang yang riyanya ini bi aqbahi riya'i, yaitu yang terburuk riyanya. Ya. Orang yang paling buruk dalam urusan riyanya. Wa huwal munafiq. Orang-orang itu adalah orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik ini merupakan orang yang terburuk dalam urusan riya. Karena kalau orang munafik memang beramal itu bukan karena Allah. Makanya disebut munafik itu beramalnya selain kepada Allah. Niatnya bukan karena Allah. Kalau orang munafik itu niatnya karena makhluk, karena manusia, atau karena hal-hal lain selain Allah. Maka dikatakan seburuk-buruk perilaku riya, yaitu perilaku orang-orang munafik. Alladzi yara'i bi imanihi wa tauhidihi, yaitu orang-orang yang riya di dalam keimanannya dan juga ketauhidannya. Jadi orang munafik itu riya di dalam keimanan dan ketauhidannya. Dia menampakkan keimanan di hadapan manusia, tetapi sebetulnya dia tidak beriman. Dia menampakkan seakan-akan dia percaya kepada Allah. Dia mau menuruti perintah-perintah Allah dan Rasul, padahal hatinya menolak dan membangkang. Nah, ini riya yang terburuk yang dilakukan oleh kaum munafik. Bahkan berbahaya. Karena di sela-sela ucapan keimanan dan ketauhidannya itu ada terselip pembangkangan terhadap Allah dan Rasul. Sebenarnya dia membangkang, tetapi di hadapan manusia seolah-olah dia beriman kepada Allah dan Rasul. Di hadapan manusia seakan-akan dia percaya kepada Allah dan Rasul. Dan ini sudah terjadi di zaman Nabi SAW. Sudah terjadi. Itu contohnya Abdullah bin Ubay. Ya. Jadi dia di hadapan Rasul, di hadapan kaum mukminin seperti orang yang beriman. Dia sholat bareng Rasul dan sebagainya. Tetapi dalam hatinya penuh dengan niat busuk untuk menghancurkan jamaah Rasulullah SAW. Nah, inilah sikap-sikap munafik. Kadang-kadang dia mengucapkan kata-kata seolah-olah dia seorang Islam yang benar, seolah-olah mendukung Islam, padahal sebenarnya penuh dengan pembangkangan, penuh dengan kebencian kepada Islam. Nah, itulah sifat seorang munafik yang hak seperti itu. Makanya dikatakan seburuk-buruknya sikap dia adalah sikap orang munafik. Itu makna yang pertama. Wal makna tsani, dan makna yang kedua adalah dari bakhil wa riya tadi, bakhil dan riya tadi, ada makna yang kedua. Anna man lam yantahi 'anil bukhli wa riya'i, bahwasanya orang-orang yang lam yantahi, tidak berhenti, tidak pernah berhenti, tidak berhenti-henti, 'anil bukhli, dalam kebakhilannya, wa riya'i, dan keriyaannya. Artinya terus menerus, ya, terus menerus. Walam yura'i nafsahu fa fihi khatarani, serta orang tersebut tidak memelihara dirinya, ya, tidak memelihara dirinya dari dua perbuatan tadi, bakhil dan riya. Jadi terus menerus dia melakukan itu, bakhil dan riya, terus menerus dalam kehidupannya. Dan dia tidak memelihara itu, bahkan dia selalu melakukan itu. Khatarani, maka dikhawatirkan.
Ada dua kekhawatiran dari orang yang demikian. Ada dua kekhawatiran orang yang bakhil terus-menerus, kemudian riya terus-menerus di dalam kehidupannya. Apalagi riya yang paling parah tadi, terus-menerus, tidak berhenti-henti. Ada dua kekhawatiran terjadi pada orang ini. Orang yang berperilaku seperti ini. Ada dua kekhawatiran. Kekhawatiran yang pertama adalah ayyalhaqahu syu'mu dzalika fayaqamu fil kufri. Kekhawatiran yang pertama adalah akan menjadikan dia, atau dia akan masuk ke dalam syu'mu, keburukan. Zalika, keburukan daripada riyanya itu. Fayaqamu fil kufri, kemudian terjadilah kekufuran pada diri orang itu. Kekufuran. Jadi kalau bakhil dan riya ini terus menerus, maka dikhawatirkan dia akan menjadi kufur. Lama-lama menjadi kufur. Kufur hak. Walaupun dia masih mengaku orang Islam, walaupun di dalam KTP-nya Islam, tapi kalau ini terus-menerus dilakukan dengan tanpa memelihara diri, maka dikhawatirkan dia akan jatuh menjadi kufur. Na'udzubillah. Kufur. Fatafutuhul jannatu ra'san. Dan kemudian akan luput dari surga darinya. Kalau sudah kufur, maka dia akan luput dari surga. Artinya dia tidak berhak untuk mendapatkan surga di akhirat nanti. Kalau sudah kufur. Ya. Wali'a'udzubillah, na'udzubillah. Tadi kita berlindung kepada Allah dari hal yang demikian. Ya. Wal akharu salbul iman. Dan yang lainnya adalah lepasnya keimanan. Na'udzubillah. Jadi pertama bisa menimbulkan kekufuran tanpa disadari. Yang kedua, terlepasnya keimanan dari dalam dadanya. Nah ini bahaya. Kalau itu dilakukan terus-menerus, keimanannya lepas tanpa dia sadari. Sehingga di dalam ucapan dan perbuatannya menganggap enteng kepada urusan-urusan agama. Menganggap enteng terhadap hukum-hukum Allah. Seakan-akan hukum Allah itu biasa saja. Urusan surga dan neraka dianggap biasa saja. Nah ini hati-hati orang yang demikian. Hati-hati jatuh kepada kekufuran, dan hati-hati keimanannya lepas dari dalam dirinya. Walaupun dia masih mengaku orang Islam, tetapi hakikatnya imannya sudah lepas dari dalam dirinya. Alladzi yastahiqqu bihinna. Nah orang yang demikian ini, maka dia akan menghak dirinya di dalam neraka. Lihat, ya. Orang yang demikian, yang melakukan riya terus-menerus, ya. Bahkan kemunafikan yang terus-menerus, akhirnya keimanannya lepas, ya. Ngomong asal saja, mempermainkan agama Allah, mempermainkan hukum-hukum Allah. Tidak ada takutnya sama hukum Allah. Tidak ada takutnya sama perintah-perintah Allah. Maka dia berhak untuk masuk neraka nantinya. Na'udzubillah. Karena keimanan lepas kufur, ya sudah menjadi ahli neraka. Dikhawatirkan. Jadi kekhawatiran. Tanpa dia sadar. Na'udzubillah. Na'udzubillah min sukhtihi wa syadidi ghadabihi. Kita berlindung kepada Allah dari kemurkaan Allah dan kemarahan Allah yang sangat dahsyat. Nah ini harus hati-hati, ya. Baik dalam ucapan maupun perbuatan. Janganlah sekali-kali kita menjadikan agama ini sebuah permainan, sebuah senda gurau. Apalagi berkaitan dengan hukum-hukum Allah, berkaitan dengan Rasulullah SAW. Janganlah menjadikan sebuah gurauan atau candaan. Karena tadi bisa menimbulkan kufur dalam dirinya, bisa lepas keimanannya, dan pada akhirnya nanti di akhirat gugur keimanannya
dan tiada lain tempatnya di neraka. Jangan coba-coba menantang Allah dan Rasul, karena Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Di dunia bisa bersenang-senang silahkan, tetapi penyesalan tiada akhir nanti di akhirat, di yaumul hisab, ketika dia dicap sebagai ahli kufur dan ahli nar. Naudzubillah, summa naudzubillah. Itu musibah yang pertama dari dua perbuatan tadi. Kemudian wal musibah tsaniyah, dan musibah yang kedua adalah dukhulun nar, masuknya ke dalam neraka. Ini akibat ria yang terus menerus, bakhil yang terus menerus, itu dukhulun nar, masuknya ke dalam neraka. Wadzalika lima rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ini diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Nabi telah bersabda, awwalu may yud'aya yaumal qiyamati rajulun qad jama'a al-Qur'an. Yang pertama dipanggil yaumal qiyamah, pada yaumul qiyamah, rajulun qad jama'a al-Qur'an, seseorang yang telah membaguskan bacaan Qur'annya. Masya Allah. Ini yang pertama dipanggil. Yang pertama dipanggil di yaumul qiyamah itu orang yang bisa ngaji Quran secara bagus, secara fasih. Masya Allah. Ngeri juga ya. Sudah bagus bacaan Qurannya, fasih, merdu dan sebagainya, dipanggil pertama kali oleh Allah. Dipanggil oleh Allah. Kemudian yang kedua, warajulun qad qatala fi sabilillah, seseorang yang meninggal di dalam peperangan di jalan Allah. Dua. Kemudian yang ketiga, warajulun kasirul mal, seseorang yang banyak hartanya. Tiga. Seseorang yang banyak hartanya. Nah ini makanya orang yang berharta ini hati-hati. Yang banyak duitnya, banyak hartanya, itu dipanggil. Yang pertama dipanggil, ya Allah. Fayaqulullahu ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman liqari'in, kepada qari. Qari ini orang yang bagus bacaan Qur'annya, yang merdu suaranya. Ya. Allah berfirman kepada para qari, ya, kepada para qari, alam u'allimka ma anzaltu ala rasuli, apakah tidak diberitahu kepada kamu ma anzaltu, apa yang telah aku turunkan kepada Rasulku? Allah bertanya nih kepada para qari dan qari'ah. Fayaqul, kemudian para qari itu menjawab, bala ya Rabbi, benar wahai Tuhanku. Artinya telah datang pengajaran dari Rasulullah SAW. Bala ya Rabbi. Fayaqulu, Allah berfirman lagi kepada para qari itu, madza amilta fima 'alimta, apa yang sudah kamu amalkan dari apa yang kamu ketahui? Pertanyaan Allah, apa yang sudah kamu amalkan dari apa yang kamu ketahui? Lihat, jadi yang kita ketahui ini akan ditanya, sudah diamalkan belum? Ya itu. Apa yang sudah kamu amalkan dari apa yang kamu ketahui? Fayaqulu, maka para qari itu menjawab, ya Rabbi, qumtu bihi ana al-laili wa atrafan nahar. Wahai Tuhanku, saya sudah menegakkan dengannya Al-Quran, saya sudah menegakkan dengan Al-Quran itu ana al-laili, pada setiap malam, wa atrafan nahari, dan pada setiap petang hari. Fayaqulullah, kemudian Allah berfirman, kadzabta, kamu berbohong. Allah berfirman, kamu berbohong wahai para qari. Wa taqulul malaikatu kadzabta, kemudian para malaikat juga berkata, kadzabta, kamu berbohong. Jadi setiap Allah mengatakan kamu berbohong, para malaikat juga berseru semuanya, kamu berbohong, secara serempak kepada orang-orang yang dipanggil tadi. Fayaqul
yaqulu Allah subhanahu, kemudian Allah berfirman, bal aradta ayyuqala fulanun qari'un, melainkan kamu menginginkan dikatakan bahwa seseorang itu, si fulan ini adalah seorang qari, seorang ahli Quran, ahli baca Quran. Itu yang kamu inginkan. Artinya kata Allah, kamu itu sebetulnya hanya ingin disebut kamu itu ahli baca Quran. Makanya disebut bohong. Menegakkan Quran itu bohong. Jawabannya kan tadi, para qari ini, saya menegakkan Quran setiap siang dan malam. Tapi kata Allah, kadzabta, bohong kamu. Tapi kamu ingin disebut oleh manusia bahwa kamu adalah ahli Quran, bahwa kamu adalah ahli baca Quran, ingin disebut oleh manusia. Faqad qila dzalika, dan hal yang demikian sungguh sudah kamu dapatkan. Sudah kamu dapatkan. Artinya memang sudah ada sebutan di dunia ini. Dia sudah disebut ahli Quran, ahli baca Quran, suaranya bagus. Sudah mendapatkan itu di dunia. Nah, itu pertanyaan kepada ahli yang membaca Al-Quran. Wa yu'ta bi sahibil mali fa yaqulu, kemudian didatangkanlah orang-orang yang memiliki harta. Dipanggil atau didatangkan orang-orang yang memiliki harta yang banyak. Fayaqul, kemudian Allah berfirman kepada orang-orang itu, alam uwassi 'alaika hatta lam ad'aka tahtaju ila hadin. Apakah tidak aku telah meluaskan kepada kalian semua, hatta lam ad'aka tahtaju ila hadin, sehingga aku tidak meninggalkan kepada kamu apa kebutuhan kamu kepada seseorang. Artinya dengan harta itu sehingga kamu tidak membutuhkan kepada orang lain. Bukankah aku telah memberikan keluasan rezeki kepada kamu sehingga kamu tidak membutuhkan kepada orang lain dari harta itu, karena dia punya harta. Fayaqul, orang-orang yang berharta ini berkata, bala ya Rabbi, benar wahai Tuhanku. Fayaqulu, kemudian Allah berkata lagi, berfirman lagi, fama amilta fima ataituka, maka apa yang sudah kamu amalkan dari apa yang telah aku berikan kepada kamu dari harta itu? Apa yang sudah kamu amalkan dari apa yang aku berikan, kata Allah, dari harta itu? Fayaqulu, orang-orang berharta ini menjawab, kuntu asilur rahimah wa atasaddaqu, saya sudah menjalin silaturahim, kata orang berharta ini. Saya sudah menjalin silaturahim dan saya juga sudah bersedekah. Jawaban orang berharta begitu. Saya sudah menjalin silaturahim, saya juga sudah bersedekah, ya Allah. Fayaqulullah, kemudian Allah berfirman, kadzabta, kamu berbohong. Kamu berbohong. Wa taqulul malaikatu kadzabta, begitu juga seluruh para malaikat mengatakan kadzabta, kamu berbohong kepada orang-orang yang berharta tadi. Fayaqulullah subhanahu, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, bal aradta ayyuqala innaka jawadun, melainkan kamu menginginkan agar dikatakan bahwa sesungguhnya kamu itu orang dermawan. Jadi dibantah oleh Allah. Tidak dibantah bahwa dia sudah melakukan silaturahim, bahwa dia sudah banyak sedekah, dibantah oleh Allah. Tujuan kamu itu, apa yang kamu lakukan dengan hartamu, supaya kamu dipanggil sebagai orang yang dermawan oleh manusia, supaya disebut, oh si anu itu dermawan. Niatnya seperti itu, bukan karena Allah. Ini orang-orang yang riya.
Faqad qila dzalika, dan bahwasanya kamu sudah mendapatkan itu. Kamu sudah mendapatkan panggilan itu. Sebutan orang dermawan itu sudah kamu dapatkan di dunia. Wa yu'tabil ladzi qutila fi sabilillah, dan Allah mendatangkan orang-orang yang terbunuh di dalam peperangan di jalan Allah. Dipanggil juga orang-orang yang dulu di dunianya berperang ya, dan meninggal di jalan Allah, dipanggil juga. Fa yaqulullah, Allah berfirman kepada mereka, ma fa'altu, apa yang sudah kamu lakukan? Fa yaqulu, orang-orang yang gugur di medan perang tadi menjawab, umirtu bil jihadi fi sabilika faqataltu hatta qutiltu, bahwa saya berjuang di jalanmu ya Allah, saya berjuang di jalanmu ya Allah, faqataltu, terus kami berperang, hatta qutiltu, sehingga kami mati di dalam peperangan itu. Itu jawaban mereka. Fayaqulullahu ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, kadzabta, kamu bohong, kamu bohong. Wa yaqulul malaikatu kadzabta, begitu juga para malaikat mengatakan kamu berbohong. Wa yaqulullah, kemudian Allah berfirman, bal aradta ayyuqala fulanun jari'un wa syuja'un, melainkan kamu menginginkan ayyuqala, agar dikatakan kamu itu, si fulan itu orang yang gagah berani. Jadi dia ikut berperang itu ingin disebut sebagai orang yang gagah berani oleh orang-orang lain. Ya. Faqad qila dzalika, dan kamu sudah mendapatkan itu. Kamu sudah dikatakan sebagai orang yang gagah, yang berani di medan perang. Lagi-lagi niatnya bukan karena Allah, tapi ingin mendapatkan sebutan di mata manusia sebagai orang yang gagah berani. Qala summa daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkata Abu Hurairah, summa daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memukul biyadihi ala rukbati, dengan tangannya kepada lututku, ditepuk. Abu Hurairah ditepuk oleh Rasulullah ya, karena ini sedang menjelaskan kepada Abu Hurairah waktu itu, ditepuklah dengkulnya oleh Rasulullah SAW. Wa qala, sambil berkata Rasulullah, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ulaika awalu khalqillahi yus'aru bihim naru jahannam. Wahai Abu Hurairah, sambil ditepuk dengkulnya, wahai Abu Hurairah, mereka itulah yang disebutkan tadi, orang-orang yang awal dari makhluk Allah. Mereka itulah yang disebutkan tadi, orang yang pertama kali dari makhluk Allah, khalqillahi yus'aru bihim naru jahannam, yang dibakar di dalam neraka jahanam. Yang pertama kali dibakar di neraka jahanam, kata Rasulullah, adalah orang-orang yang sudah disebutkan tadi. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abbas radhiyallahu anhu qala, berkata Ibnu Abbas, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa aku mendengar, kata Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu, innan nara wa ahlaha ya'ujuna min ahli riyad, sesungguhnya neraka dan ahli neraka itu masing-masing menjerit ahli neraka dan ahli riya. Menjerit, sesungguhnya ahli neraka dan ahli neraka itu
menjerit dari ahli riya. Qila, dikatakan ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa kaifa ta'udun nar? Bagaimana menjeritnya neraka? Bagaimana menjeritnya neraka? Qala, bersabda Rasulullah, min harrin nari allati yu'adzabuna biha. Dikarenakan panasnya neraka yang menjadi siksa bagi ahli-ahli riya. Jadi ahli riya itu menjerit, neraka juga berteriak karena panasnya. Karena panasnya api neraka itu. Wa fi hadhihi al-fadha'ihi ibratun li ulil absar. Dan di dalam apa yang dikatakan tadi menjadi penjelasan dan ibrah untuk pengingat ulil absar bagi orang-orang yang memiliki basirah, mata batin. Allah subhanahu waliyul hidayati bi fadlihi, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan hidayah dengan karunia-Nya yang besar. Nah, itulah saudara-saudara sekalian, seperti dikatakan tadi, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu menjadi ibrah dan pelajaran, juga eling-eling bagi kita semua, terutama bagi orang-orang yang memiliki mata hati, mata batin, ya, yang memiliki basirah. Dan sesungguhnya Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya dengan karunia yang besar. Demikianlah penjelasan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Insya Allah kita ketemu lagi dalam kesempatan yang lain dalam tajuk yang akan kita bicarakan mendatang. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penyampaian ini. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.